warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar lagi melanjutkan kode sebelumnya, yaitu kita akan membuat kode pencarian data pada form anggota. Akan tetapi kita akan mencoba memperbaiki logika bisnis aplikasinya, alurnya. Kita lihat pada saat klik tambah data, misalkan K008, misalkan namanya Ridwan, misalkan PNS, Martapura, kita klik kode simpan dan muncul pesan data berhasil disimpan, akan tetapi form anggota ini tidak keadaan terclose. Alangkah baiknya untuk melihat data yang berhasil disimpan, ini seharusnya di close dan pada saat terclose tampil data anggota atau record yang tersimpan. Pertama kita perbaiki alurnya, yaitu pada alur kode simpan. Ini yaitu pada area kode data berhasil simpan. Pas tepat di bawahnya, kita lakukan self. Self itu artinya pada kelas dia itu atau unit anggota. Self close. Jadi kita tutup. Setelah kita close, karena form satu kita ingin mengontrolnya, yaitu mengontrol page control, karena letaknya page control berada di form 1, jadi unit anggota harus use unit pada form 1. Jadi file use unit arahkan ke unit 1 atau form 1. Karena punya saya sudah melakukan use unit atau sudah di use, maka nggak bisa. Letaknya di mana? Misalkan saya akan coba menghapus ulang ya. Ini dia. Unit 1 ini kan form 1 atau form utama. Saya hapus, saya simpan. Jadi saya lakukan use unit ulang. File, use unit. Ini dia. Unit 1, maka dia akan tertambah. Jikalau tertambah, kita bisa langsung membuat kode atau menambahkan kodenya form 1 page control 2 karena dia berada di bagian page control 2 pada DB grid-nya. Active page titik 2 sama dengan form 1 info anggota. Oke. Form 1 info anggota. Jadi kita lakukan kita melakukan mengaktifkan DB grid pada form anggota. Oke. Coba kita cek apakah langsung melakukan perintah close form anggota serta menampilkan DB grid-nya atau label atau tabel anggota. Langsung saja tambah data K seperti ini ya. Terus kita isikan misalkan oke, kita klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Klik close. Oke ya, sudah terclose form anggota dan tampil ke bagian info anggota. Oke ya, sudah berhasil logikanya. Setelah itu kita akan mencoba membuat kode pencarian data di area info anggota. Kode pencarian data di area info anggota, kita menggunakan atau memanfaatkan Z-query. Di mana Z-query tersebut kalau kita lihat itu berada di My Data Module dan tepatnya pada komponen query anggota. Oke, kita lakukan di sini. Kita agak turunkan ke bawah. Oke, setelah itu kita tambahkan label. Oke ya, tambahkan label sini.
Kita coba lakukan di caption yaitu pencarian anggota. Nama anggota. Kita mencari berdasarkan nama. Kita tambahkan edit ya. Kita taruh sini editnya. Setelah itu kita mencoba untuk merubah dulu ya namanya yaitu edit cari anggota seperti itu. Dan proses pencariannya itu di event on change. Jadi perubahan daripada teks di edit itu. Teksnya jangan lupa kita hapus dulu supaya rapi. Oke, setelah itu di event on change. Oke, di sini kita akan mencoba membuat kode pencarian menggunakan perintah SQL. Karena query anggota itu berada di My Data Module, untuk mempersingkat kode kita, saya gunakan with My Data Module do begin end. Oke. Kita akan memanfaatkan query anggota yang itu pada bagian ini. Karena kita memakai query atau Z-query, jadi kita bisa memanfaatkan perintah SQL. Kalau Z-table, kita tidak bisa memanfaatkannya. Oke, panggil saja query anggota SQL clear. Kenapa kok wajib kita meng-clear perintah SQL sebelum kita melakukan perintah SQL selanjutnya? Karena dipastikan jQuery itu sudah pernah melakukan perintah SQL di sebelum-sebelumnya. Contohnya, pada saat kita memilih tabel anggota ini, kalau kita lihat di bagian SQL, di propertinya, ini ada perintah SQL, artinya ini pertama kali dilakukan oleh si query anggota. Maka, kalau ada perintah seperti itu, alangkah baiknya kita clear dahulu perintahnya supaya aman. Oke? Setelah itu query anggota SQL text baru perintah pencarian select bintang from anggota where. Berarti kita mencari berdasarkan nama. Nama. Oke, kita cek ya di localhost phpMyAdmin. Nama daripada fieldnya itu apa? Saya lupa sedikit. Oke, rental DVD, anggota kita structure. Oke, nama ya. Jadi nama, terus kita menambahkan perintah like. Jadi nanti kita bisa mencari di antaranya. Biar nama like seperti ini. Saya tambahkan ketik tutup plus quote str. Nah, di sini akan saya tambahkan tanda persen seperti ini. Plus tanda persen lagi. Terus di sini adalah edit cari teks. Edit cari anggota titik teks. Oke, sudah selesai. Jadi tanda quote string ini artinya misalkan kalau saya tidak menggunakan edit cari anggota .text, misalkan seperti ini. M. Jadi dia akan mencari nama yang memiliki huruf M. Nah, kalau dengan bantuan DLP kita menggunakan quote str. Oke ya, baru kita tambahkan dia apa namanya tanda persen. Setelah itu query anggota open. Jadi wajib melakukan perintah untuk mengclear terlebih dahulu. Setelah itu tambahkan perintah SQL-nya baru di open. Kita cek apakah ada kode yang kurang, ternyata kurang titik koma. Oke, kita cek tidak ada yang error sudah.
dan kita run. Kita klik tabel anggota, kita lakukan pencarian. Misalkan Agus. Oke, berhasil. Ramdhani. Oke, berhasil. Apakah ada nama anggota dengan awal huruf X atau memiliki huruf X? Tidak ada. Maka kalau tidak ada, kosong. Misalkan Jaya, maka ada, yaitu Sanjaya. Oke, ini merupakan kode pencarian data. Jadi, saran saya kalau membuat aplikasi CRUD dengan DLP, alangkah baiknya enaknya menggunakan query. Misalkan Ado itu Ado query, kalau Nagios Z query, ataupun yang sejenisnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.